Oke, Sobat Ciamik, kembali bersama Wak Pana di Bapunti Channel. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan seorang cewek cantik yang luar biasa. Jadi klien kita saat ini adalah seorang klien kasus ITE yang baru-baru ini telah keluar dari lapas perempuan Pontianak. Langsung saja kita ke Yolanda. Iya. Atau Ria Yolanda ya? Iya, Yolanda. Panggilan siapa Mbak? Ola. Ola? Iya. Kalau saya panggil Ola, panggil Mbak nggak apa-apa? Boleh ya? Asal jangan ibu ya? Udah punya suami belum nih? Sudah. Sudah? Tapi sebentar lagi udah nggak ada lagi. Aduh. Ya menghina gitu kan, tapi ada bahasanya ipar juga gitu. Di post? Ke Instagram saya, di story. Ke media sosial ya? Oke. Ya. Jadi saya post, nah yang itulah dibuat dia capture-nya tuh untuk laporkan ke Poltabes di Pontianak. Nah, kalau hanya sekedar foto kemudian langsung di-post, tentu kan kita nggak serta-merta pihak kepolisian ya, tidak serta-merta itu langsung di sidik ataupun diperiksa gitu ya. Tentu dia kan pasti ngelihat tindak pidananya di mana sih gitu. Iya. Nah, itu memangnya apa sih yang di-post itu tulisannya? Tulisnya itu tuh agak vulgar lah ya. Juga posting komennya di situ juga di captionnya. Tapi memang saya nggak tahu itu dia kan. Jadi saya posting lah. Setelah saya posting sekitar 1 jaman lebih lah gitu ya. Berarti awal mulanya itu dari medsos tadi ya postingan itu. Lah sekarang pertanyaannya, kok di foto di loket ATM itu posisi membelakangi, kemudian dia pakai cadar? Dia pakai jilbab, terus masker sampai ke sini, jadi nggak kelihatan. Jadi dia sebelah sini, saya sebelah sini, jadi saya ngefotonya pinggiran gini. Dari samping saya lihat tuh memang nggak kelihatan itu dia apa bukan, dia apa bukan gitu. Sampai ke parkiran saya tungguin, saya juga nggak hafal motornya dia kan, apakah dia atau bukan dengan KB-KB-nya. Jadi makanya saya post gitu, ternyata memancing kan, ternyata benar itu dia gitu. Nah itulah yang buat jadi laporannya. Cuma sih kasusnya sih udah lama ya, karena kekeluargaan dari 2020 akhir gitu. Cuma ributnya dari 2019. Di saat itu memang saya nggak tahu, memang dari belakang dia buru-buru kan habis narik ATM, terus langsung pergi keluar. Jadi saya pas ngantri bisa dapat ngefoto sebentar aja apa dia atau bukan. Saya ragu karena nggak ngelihat dia dari depan. Gitu. Lihatnya cuma dari belakang sama samping sedikit. Gitu. Berarti semuanya itu sebenarnya secara ketidaksengajaan ya, awal mulanya kan di ATM tadi. Berarti kalau seandainya sudah berlalu seperti itu, kemudian dia melaporkan Yola ke polisi dan Yola sekarang sudah mendapatkan pidana dari apa yang Ola posting di media sosial itu. Nah sekarang pertanyaannya ini, dengan kejadian yang pernah dialami Yola ini, pernah mendekam di LPP, perasaan Anda gimana sih? Kalau saya ya, saya cuma bilang terima kasih buat dia. Karena saya begitu masuk ke lapas perempuan Pontianak, saya tidak ada sedih sama sekali, tapi sangat bahagia. Ternyata di sana itu tidak seperti penjara yang di film-film. Kalau di film-film kan memang benar-benar terpenjara kecil gitu kan. Kalau di sana kan besar ruangannya. Terus banyak teman, ketemu teman-teman yang baik-baik, ketemu pegawai-pegawai di lapas perempuan Pontianak, ibu-ibu sama bapak-bapaknya yang baik-baik. Pokoknya yang mengajarkan yang baik-baik. Terus selama saya di lapas perempuan, saya dulu tidak bisa mengontrol sabar saya. Tapi setelah saya ada di lapas, keluar dari penjara, saya bisa mengontrol sabarnya saya. Yang bener nih, sabar. Iya benar. Itu kalau bicara sabar, sabar seperti apa yang Ola bisa kontrol itu dari dulu sebelum masuk dan sesudah atau setelah sekarang ini? Kebanyakan emosi ya. Emosi seperti apa nih, coba? Misalnya ada yang ngajak ribut, terus seperti itu kan. Jadi yang dulunya saya tuh kadang suka diajak ribut, saya ayo gitu kan. Nah kalau di sana saya enggak. Tapi saya bahagia kok di sana, senang banget. Saya masuk di lapas sedikit pun tidak keluar air mata. Pas pulangnya
baru saya keluar air mata. Karena meninggalkan teman-teman yang sekaliannya itu ya. Oke. Malah saya mikir, ibu boleh nggak ditambah? Saya nggak mau pulang hari Rabu, hari tanya seminggu lagi gitu kan. Oke. Tapi beneran nih masih mau ke sana nih? Beneran masih mau ke sana nih? Nggak usah lah. Setidaknya cukup sekali aja kan. Oke. Jadi kita, saya juga banyak pengalaman terus. Jadi belajar di sana tentang kasus apa yang akan terjadi nanti di luar suatu saat saya di luar. Nah, ya, berarti sudah dari pembinaan yang diberikan di lapas perempuan itu ternyata sudah dirasakan sekali oleh Ola ya. Iya. Ketika Ola di sana dan setelah menjalani pembinaan. Pembinaannya itu berarti benar-benar dijalani. Iya, benar-benar dijalani. Oke. Nah, setelah Ola keluar dari lapas perempuan, artinya peralihan dari pembinaan itu menjadi ke pembimbingan. Nah, sekarang kan kalau di Bapas ini kita menjalani pembimbingan ya bagi seorang klien yang dimana Ola ini sekarang dibimbing oleh PK-nya Bu Emi. Bagaimana perasaan Anda? Artinya ada perubahan dari pembinaan ke pembimbingan. Dari sejak saya keluar ya, kan udah pasti wajib lapor. Wajib lapor. Taat lapor ya. Jadi kalau saya sih, kalau misalnya memang sudah waktunya, saya pasti lapor. Taat ya, patuh ya. Terus pun ada aturan-aturan yang disuruh jalani, saya jalani. Oke. Untuk pola pembimbingan yang diberikan kepada Ola, ini kan pembimbingan bukan berarti Ola harus ketemu tiap hari, nggak begitu ya. Yang namanya pembimbingan ini kan bisa melalui media komunikasi ataupun tatap muka dan kemudian diberikan pengarahan seperti konseling dan sebagainya. Udah dapat nggak tuh dari PK-nya? Ada ya? Kita, kadang kami kalau misalnya nggak ketemu di sini juga komunikasinya lewat via WhatsApp juga. Via WhatsApp ya? Iya. Seperti apa sih bimbingan yang diberikan oleh PK? Selalu menyuruh yang terbaik. Berubah. Motivasi. Iya. Motivasi. Kemudian? Ada nggak istilahnya bimbingan yang diberikan itu secara keagamaan, kerohanian gitu? Untuk sementara sih belum ada. Belum ya, jadi lebih kepada konseling kepribadian ya, untuk menyemangati Ola. Oke, masih terdaftar di Bapas Pontianak. Sebentar lagi selesai ya? Iya, sebentar lagi selesai. Apa cita-cita Anda setelah selesai nanti kembali ke masyarakat sepenuhnya? Cita-cita saya ingin menjadi perempuan yang lebih kuat. Perempuan yang lebih sukses setelah ini. Wonder Woman dong? Yes. Oke, sukses, kuat, apalagi? Lebih pemberani. Terus, ya itu aja deh. Itu aja, oke. Nah, Anda sebagai seorang klien yang sebentar lagi memasuki masa akhir dari proses pembimbingan dari Bapas Pontianak, melihat kawan-kawan Anda nih yang masih mendekam di lapas, tentunya masih belum bisa berkumpul, apalagi mau Lebaran ya. Iya. Bagaimana tanggapan Anda, harapan Anda untuk teman-teman Anda yang masih di lapas? Kalau saya sih juga sedih ya melihatnya ya. Tapi kalau misalnya memang karena memang sudah hukumannya lama ya, mau bagaimana kan, seperti itu. Tapi kan mereka setelah bulan Ramadan ini berjalan, mereka juga kayaknya 1 kali atau 2 kali ada berkumpul bareng keluarga besarnya, buka puasa bersama. Jadi kan ada kesempatan mereka untuk berkumpul kan bareng keluarganya, walaupun cuma 1-2 kali. Nah, Anda sering nggak besuk nih setelah keluar? Saat ini belum. Belum ya? Iya. Oh gitu. Belum. Tapi ada niat mungkin ya? Iya, mau ada besuk niat. gitu. Karena PK-nya bilang saya tidak boleh kemana-mana dulu. PK-nya ini lagi, lagi. Jadi saya ikutin aturan dong. Oke, betul. Ya, artinya aturan yang disampaikan oleh PK-nya itu sesuai dengan ketentuan, jadi ikuti aja ya berarti ya? Iya. Reaksi masyarakat ketika Anda keluar, tentunya kan kembali ke rumah nih. Iya. Tetangga kiri kanan, kemudian tokoh masyarakat di situ, apalagi Pak RT, Pak RW, itu responnya gimana dengan? Masih seperti dulu. Seperti dulu? Maksudnya masih seperti dulu, baik-baik aja. Baik-baik. Mungkin karena mereka berpikirnya saya masuk penjara itu kasusnya hanya sekedar undang-undang ITE, pencemaran nama baik, gitu kan. Terus mereka juga tahu ya ributnya karena siapa dan dengan siapa, dia tahu samanya keluarga. Keluarga. Iya.
Jadi bagi mereka sih fine-fine aja. Setidaknya saya masuk penjara bukan karena kriminal, seperti itu kan. Kalau narkoba tuh kurang tahu lah ya, mungkin kriminal tuh agak susah diterima tetangga kayaknya kan, mungkin. Kalau kita misalnya menipu, kita membunuh kan seperti itu. Dari diri Anda sendiri ada nggak rasa istilahnya seperti apa ya, malu atau apa namanya kalau kita takut untuk bertemu masyarakat? Enggak ya? Iya, saya dari sejak awal masuk terus terniat kalau misalnya saya sudah bebas, memang saya tidak pernah malu. Makanya saya ada kegiatan di Porsenap waktu itu ya saya posting aja di Instagram. Oh, di Porsenap ikut ya? Iya. Menang nggak nih? Menang nggak? Enggak. Hah? Enggak ya? Tapi saya baca di media sosial tuh menanggung malu katanya. Bercanda. Kan saya kan ikut menyemangati narapidana yang cowok-cowoknya. Cewek-ceweknya enggak? Enggak dong. Jeruk makan jeruk dong. Kacau nih. Parah. Bener kan? Iya. Tapi sayangnya waktu itu saya nggak ada. Kalau ada kan langsung, kita wawancara juga di sana. Tapi ya nggak apa-apa, ketemu pada kesempatan ini, kami bersyukur bahwa Ola masih bisa memberikan waktunya untuk Bapas Pontianak. Karena memang nama Ola kan masih di sini ya. Iya. Terus harapan Anda ini, sudah berinteraksi ke masyarakat, pekerjaannya apa? Pekerjaannya? Kalau saya sih baru 2 mingguan ini lah, udah di PHK. Udah di PHK? Iya. Berarti sebelumnya? Di Bangkalbar. Bangkalbar, gitu. Cuma terkait PHK-nya itu bukan karena narapidana, karenanya mangkir dalam bekerja. Kerjaan. Iya. Bahasanya berarti, seperti itu. Iya. 2 minggu ini? Iya, dari terhitung 15 Maret. 15 Maret? Iya. Di Bangkalbar mana nih? Sekarang saya di Bangkalbar Melawi, Nangapino. Oh, bukan Bangkalbar di Pontianak? Dulu di Pontianak, saya di Nangapino baru 1 tahunan lebih. Oh gitu. Nangapino. Dari 2011 kerja, saya lebih di Pontianak. Jadi pindah ke Nangapino ke 2021 akhir tahun. Sampai masuk ke lapas? Iya. Gitu. Sampai dari awal Januari 2023. Masuk lapas kan 6 Februari. Berarti di Bangkalbar Nangapino itu memang dipindahkan? Iya, saya dipindahkan dari kantor cabang yang besar yang di Tanjung Pura itu, pindah ke Nangapino. Berarti pada saat melakukan tindak pidana, posisi di sana atau di sini? Waktu saya ikut sidang, berkali-kali itu sudah di Nangapino. Nangapino ya? Iya. Di Nangapino. Berarti putusnya di Nangapino? Putus apanya nih? Putus sidangnya? Sidang. Saya itu sidang, tuntutan dari Pak Jaksa itu 3 bulan. Iya. Terus keputusan Pak Hakim saya bebas. Nah, karena saya masuk ke lapas ini di sini Pontianak. Oh, di Pontianak. Iya. Sampai kasasi ya? Iya, sampai kasasi. Itu yang kasasi dari Jaksa katanya harus. Jaksa ya? Tapi saya sih udah bangga karena saya udah menang kan pertama. Bahasanya Pak Hakim aja ngebebasin saya kan. Menang lagi. Tidak secara sah bersalah. Iya, baik, makasih nih Ola nih. Pertanyaan terakhir nih, mungkin kesan-kesan Anda atau pesan kepada Bapas Pontianak dalam pelayanan yang diberikan selama ini kepada Ola selama menjadi klien di Bapas ini apa? Pesan dan kesan saya sih untuk Bapas ya, semenjak saya menjalani bimbingan di Bapas, saya selalu dapat yang terbaik. Boleh nggak kalau ngomongnya kita ke sana aja? Oke. Jadi selama 1 bulanan lebih ini, saya kan dapat bimbingan ya dari Bapas. Jadi selalu dapat yang terbaik dari Ibu yang bimbing saya. Terima kasih buat Bu Emi. Terus kalau bisa kedepannya tetap selalu begini. Ya, tetap selalu yang terbaik. Tapi emang Bapas emang terbaik kok. Bapas Pontianak. Bapas yang terbaik nih pelayanannya. Pelayanannya dan orang-orangnya. Dua-duanya. Orang-orangnya ya? Iya, pelayanannya dan orang-orangnya. Kalau diundang lagi ke podcast kita Baponti Channel, nolak nggak atau masih mau nggak di? Boleh, masih. Iya, siap.
Baik, terima kasih Ola sudah menyiapkan waktu Anda yang begitu sibuk di luaran sana, kita nggak tahu nih. Mungkin suatu saat nanti kita bisa bertemu kembali atau nanti kita ngobrol di luar, bisa ya? Bisa. Sambil kita nanti podcast di luar atau ganti lokasi lah ya. Anda mau ya? Boleh. Oke, terima kasih Ola. Atas waktunya, kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Baik. Oke, Sobat Ciamik, tadi sudah ngobrol bareng dengan Ola Ria Yolanda, salah satu klien Bapas kasus ITE, dan beliau sudah mulai menyiapkan diri untuk menyambut hari-hari depannya, karena saat ini beliau sudah menjalani waktu bersama keluarga di rumah. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Sobat Ciamik, salam. Sekali lagi dong.